Yo, kembali lagi bersama gua admin Bray di channel Voice Story Gundam. Channel yang ngebahas semua hal berbau anime Gundam. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang suka dengan konten pembahasan Gundam seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Bray. Oke, langsung masuk ke pembahasan. RX-9 Naratif Gundam. Gundam ini muncul pada film Mobile Suit Gundam Naratif. Pada cerita film yang terjadi di timeline Universal Century 0097, pada waktu ini Naratif Gundam dipiloti oleh seorang new type bernama Jonah Basta. Jonah sendiri adalah seorang anak yatim piatu yang sempat dibesarkan di panti asuhan bersama dua karakter utama lainnya di film ini, bernama Rita Bernal dan Michelle Loyal. Di masa kecil mereka, karena kemampuan dari new type Rita, mereka bertiga dijuluki anak ajaib setelah meramalkan kebenaran dari insiden operasi Inggris yang disebut juga Operation British, yaitu sebuah insiden jatuhnya koloni yang menghantam Sydney, Australia, dan benua di sekitarnya yang terjadi di pertempuran 1 tahun Universal Century 0079. Singkatnya, setelah menjadi letnan muda di Earth Federation, ia ditunjuk sebagai pilot untuk bergabung dengan operasi Phoenix Hunt atas permintaan perusahaan Loyal & Co. Sejak saat itu, Naratif Gundam dipiloti Jonah untuk digunakan dalam misi tersebut. Naratif Gundam dibuat oleh Anaheim Electronic. Awalnya mesin ini dikembangkan hanya sebagai prototipe pengumpulan data dalam pembangunan RX-93 Nu Gundam. Di waktu Universal Century 0093 di seri film Mobile Suit Charge Counter Attack. Kalian ingin tahu tentang Nu Gundam? Gua udah pernah buat videonya. Silakan ke link yang ada di deskripsi. Lanjut ke pembahasan. Pengujian yang dilakukan terhadap naratif difokuskan pada pengujian Psycho Frame. Karena pembangunan Nu Gundam termaksud singkat, itu menjadikan alasan mengapa naratif dijadikan prototipe uji coba singkat yang tidak dibuat dengan full armor lengkap. Namun, walau dengan kekurangan tersebut, naratif masih bisa difungsikan dengan penambahan persenjataan tambahan. Mesin dasarnya pun hanya dipersenjatai dengan sepasang vulkan di kepala. Namun selama tugas dalam operasi Phoenix Hunt, berkat bantuan perusahaan Loyal & Co, banyak persenjataan baru yang ditambahkan khusus untuk dipergunakan naratif Gundam. Perlengkapan tersebut diantaranya ada Apex, Bipex, dan Cpex. Kita bahas dari Apex terlebih dahulu. Apex adalah perlengkapan opsional yang dapat menghasilkan mobilitas tinggi dari segi kecepatan. Itu mengapa perlengkapan dilengkapi dengan berbagai booster pendorong yang dipusatkan ke arah belakang Mobile Suit. Ini digunakan agar dapat mengimbangi kecepatan dari Gundam Phoenix. Selain mengutamakan kecepatan, Apex juga dilengkapi dengan senapan vulkan, beam saber, mega cannon, beam saber besar, dan misil. Yang paling menarik dari perlengkapan Apex ini adalah Psycho Capture, yaitu sebuah persenjataan yang dapat berbentuk tombak cakar yang digunakan khusus untuk menangkap dan menjinakkan Phoenix. Dengan mengganggu gelombang Psycho-nya menggunakan medan yang disebut bidang octahedral. Selain dapat melumpuhkan Phoenix, penangkap pada cakar juga dapat membuat sebuah penghalang kecil yang dapat membelokkan serangan mematikan Phoenix Psychofield. Namun pada akhirnya perlengkapan ini mengalami rusak berat. Yang kedua ada perlengkapan Bipack. Tidak seperti Apex yang mengandalkan pendorong booster untuk kecepatan, Bipack lebih sederhana karena hanya berisikan backpack yang memiliki sepasang unit senjata yang disebut Wear Guided Assault Unit. Awalnya senjata ini terhubung melalui kawat dari backpack naratif yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Tetapi karena salah satu kemampuan NTD juga dapat mengendalikan senjata jarak jauh, ternyata persenjataan Wear Guided Assault Unit ini sengaja didesain agar dapat bergerak tanpa nirkabel, layaknya fin panel. Sehingga jangkauan penggunaan kendali oleh sistem NTD menjadi sangat jauh. Selain itu, paket persenjataan ini juga menyediakan perisai kecil yang dapat disatukan dengan rudal built-in yang juga dipasang di kedua lengan. Yang terakhir ada Cpex. Cpex adalah perlengkapan opsional ketiga untuk naratif Gundam. Bukan berupa perlengkapan senjata fisik yang digunakan, melainkan penambahan Psycho Frame atau paket Psycho.
Ini digunakan sebagai pelindung tambahan yang terpasang di beberapa titik seperti dalam frame dan luar armor. Pemasangan pada Psycho Frame naratif berbeda dengan Unicron yang memiliki penempatan di dalam armor atau frame. Walau bukan termaksud Gundam dari proyek UC, namun dengan perlengkapan CPEX, naratif Gundam membuktikan ekstensibilitasnya yang tinggi dengan penambahan Psycho Frame ini. Pada film tidak dijelaskan bagaimana perusahaan Loyal & Co mengumpulkan teknologi Psycho Frame terlarang ini secara independen. Terlihat seperti tergesa-gesa dalam penggunaan naratif Gundam. Untuk keterlibatan misi Phoenix Hunt, terlihat tidak ada pembaruan dalam mekanisme kendali pada naratif. Kokpitnya terhitung masih menggunakan teknologi tradisional, yang dimana pada kokpit tidak memiliki monitor panorama 360 derajat standar, seperti Mobile Suit atau Gundam buatan baru lainnya di timeline ini. Melainkan naratif masih menggunakan pesawat kecil sebagai inti kokpit, terletak di sistem blok inti yang dapat terlepas selama keadaan darurat. Pesawat tersebut bernama Core Fighter. Mekanisme ini disebut juga sebagai Core Block System, sama seperti yang ada di RX-782 Gundam. Selain di abad UC, terdapat juga mekanisme dengan sistem sejenis yang ada di era kosmik dengan sebutan lainnya yaitu Core Splendor System. Itu digunakan pada Impulse Gundam. Bersamaan dengan pemasangan perlengkapan CPEX, naratif Gundam diam-diam juga dilengkapi dengan New Type Destroy System atau NTD, guna membantu kinerjanya dalam operasi penangkapan Phoenix. Sistem NTD adalah sistem operasi anti New Type yang juga digunakan oleh 3 Gundam proyek UC terakhir. Pada movie, saat sistem NTD tiba-tiba aktif karena kehadiran Phoenix, Jonah yang tidak dapat mengendalikan sistem membuat naratif mengamuk dan mengambil alih kendali dari Neo Zeong milik Zoltan Akanen. Menjelang akhir film, akhirnya naratif Gundam dihancurkan oleh Zoltan Akanen menggunakan Neo Zeong. Saat Jonah mencoba berpindah dari naratif ke Phoenix Gundam untuk memilotinya. Nah, itulah pembahasan tentang naratif Gundam hari ini. Buat kalian yang sudah banyak merequest tentang pembahasan lainnya di kolom komentar, mohon maaf kalau gua belum bisa bahas semua satu persatu. Tapi tenang, pasti bakal gua bahas di lain waktu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Gua pamit. Salam Gundam.